Vasco. It's a heavy helmet. Alright, in my next video, today we're going to learn about simple present. Alright, so my partner, what is my weapon? Alright, simple presence. So what is simple presence? Let's study about simple presence together with me. Simple present adalah bagian daripada tenses. Simple berarti sederhana. Present berarti masa kini atau saat ini. Berarti simple present adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau menyatakan sebuah aktivitas yang terjadi saat ini tetapi sederhana. Fungsinya untuk menyatakan kebiasaan dan kebenaran umum atau fakta. Kebiasaan dalam bahasa Inggrisnya adalah habit. Kebenaran umum bahasa Inggrisnya adalah general truth. Oke. Lalu kemudian kita akan pelajari tentang rumusnya atau formula dalam simple present. Yang pertama, untuk bentuk positif adalah subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat. Lalu kemudian tambahkan atau ikuti dengan kata kerja satu atau kata kerja dasar. Kemudian tambahkan dengan S atau ES setelah kata kerjanya. Kemudian tambahkan dengan objek. S atau S di sini hanya berlaku untuk orang ketiga. Orang ketiga dalam bahasa Inggris adalah dia laki-laki, he, dia perempuan dan benda tunggal atau it. He, she, dan it. Ini hanya berlaku untuk orang ketiga. Tambahan S atau S setelah kata kerja. Untuk negatif, kita perlu subjek. Kemudian ikuti dengan dua kata, yaitu doesn't atau does not yang kita singkat dengan doesn't, dan don't singkatan dari do not, don't. Kemudian kata kerjanya kembalikan lagi ke kata kerja dasar tanpa ada tambahan S atau S. Ikuti dengan objek jika dibutuhkan. Untuk bentuk pertanyaan atau questions, gunakan does atau do di awal kalimat, kemudian ikuti dengan subjek, lalu kemudian kata kerja tunggal, ikuti dengan objek, lalu berikan pertanyaan. Positive, negative, and interrogative atau questions. Oke, dalam simple present ada keterangan waktu yang selalu mengikuti dalam bentuk simple present. Yang pertama adalah kata always yang artinya selalu. Oke, artinya adalah selalu. Yang kedua, kata every yang artinya adalah setiap. Ya, kita bisa gunakan every morning, every day, every year, every week. Ya, kita bisa modifikasi kata every itu dengan beberapa kata setelahnya, beberapa kata waktu setelahnya. Ya, selanjutnya adalah kata often atau frequently. Often atau frequently di sini artinya adalah sering. Kemudian seldom atau rarely artinya adalah jarang. Kemudian kita bisa gunakan sometimes. Sometimes artinya adalah kadang-kadang. Oke. Selanjutnya kita bisa gunakan kata ever dan never. Ever artinya pernah dan never tidak pernah. Oke, setelah kita pelajari tentang fungsi
bentuk, lalu kemudian keterangan waktu. Mari kita akan coba untuk memberikan contoh. Oke, kita akan berikan sebuah contoh. Dia perempuan, dengan contoh, dia perempuan selalu belajar bahasa Inggris di Vasco. Dia perempuan selalu belajar bahasa Inggris di Vasco. Oke, dia perempuan selalu belajar bahasa Inggris di Vasco. She always study English in Vasco. Ini adalah bentuk daripada positive simple present. Akan tetapi untuk kata belajar study sini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena jika subjeknya dia perempuan, dia laki-laki serta benda tunggal, maka kita wajib menambahkan kata s atau es setelah kata kerjanya. Berarti kita tambahkan, kita ganti study jadi studies. Kenapa kita mengganti kata studies? Bukannya ditambahkan s saja, studies begitu. Nah, begini. Jika kata kerjanya berakhiran ss, sh, ch, x, y, dan o, maka kata kerjanya kita wajib menambahkan kata es. Oke, es ditambahkan setelah kata terakhir dari kata-kata kerjanya adalah ss, sh, ch, x, y, dan o. Contohnya adalah pass. Pass itu berakhiran ss, maka kita berikan es, passes. Kemudian wash, kita tambahkan dengan es, washes. Fix, fixes. Kemudian study. Study, kita hilangkan y-nya, kita akan langsung studies. Kemudian go, langsung goes. Gitu ya. She always studies English in Vasco. Lalu kemudian untuk bentuk negatif, kita punya kata doesn't dan don't. Kapan kita menggunakan doesn't dan kapan kita menggunakan kata don't? Untuk penggunaan doesn't, ketika subjeknya he, she, it. Subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7 ya teman-teman. Ada he, she, it, they, we, I, dan you. Saya akan tulis di sini. He, she, it, they, we, I, dan you. Untuk subjek he, she, it, negatifnya kita berikan kata doesn't. Untuk subjek they, we, I, you atau orang yang lebih dari satu, kita gunakan kata don't, bermakna tidak. Berarti dia perempuan tidak selalu belajar bahasa Inggris di Vasco. Dia perempuan, she, letakkan always atau doesn't dulu. Ya, kita letakkan doesn't dulu, jangan always dulu. Always, doesn't ya. Doesn't always. Doesn't always. Study kembalikan lagi ke kata kerja satu. Study tanpa ada tambahan s atau s. Study English in Vasco. Lalu kemudian untuk pertanyaan kita gunakan kata does atau kata do. Untuk subjek he, she, it gunakan kata does. They, we, are, you gunakan kata do. Seperti tadi he, she, it, di sini kita gunakan kata doesn't. Di sini kita gunakan kata don't. Untuk pertanyaan tinggal kita pindah ke depan, notnya kita buang. Di sini kita tambahkan kata does. Pertanyaan di sini kita tambahkan kata do. Berarti di sini kita gunakan kata does. Artinya apakah? Apakah does dia perempuan, she, selalu, always, study English in Vasco? Alright. Does she always study English in Vasco? Hanya ada 2 jawaban saja, ya dan tidak. Jika iya, kita jawab dengan yes. Jika tidak, kita jawab dengan no. Lalu bagaimana untuk menjawab ini? Untuk yes berarti dia perempuan dulu, yes, she, terus langsung masukkan does-nya. Does, yes,
she does. Kalau tidak, no, she lagi, does dimasukkan, does, tapi tambahkan kata not. Yes, she does, and no, she does not. Atau no, she doesn't. Oke guys, mari kita akan lanjutkan contoh kedua dengan subjek they. Mereka. Mereka, coba dulu. Mereka tidur terlambat setiap malam. Yang suka begadang tuh, yang suka begadang, suka nongkrongin hal yang nggak pasti, gitu kan? Nah, itu nggak bagus. Begadang itu boleh, gitu kan? Tetapi harus ada hasilnya yang menghasilkan banyak uang, boleh ya. Tapi kalau nggak menghasilkan ya, eman-eman begadangnya, eman-eman tubuhnya ya. Oke, kita coba. Mereka tidur terlambat setiap malam. They sleep terlambat late setiap malam. Every night. Ini kebiasaan mereka. Mereka tidur terlambat setiap malam. Mister, kenapa kita tidak menambahkan kata s setelah setelah kata sleep seperti tadi yang dia perempuan? Karena jika subjeknya bukan he, she, it, maka kata kerjanya kata kerja dasar atau verb ya, kata kerja satu. Ya, kata kerja dasar atau kata kerja satu itu tidak perlu kita tambahkan dengan s atau s karena subjeknya bukan he, she, it. Jika subjeknya he, she, it, kita perlu menambahkan s atau es setelah kata kerjanya, bukan setelah subjeknya. Atau di akhir every night ditambahkan s. Oke? Berarti untuk bentuk positif, mereka tidur terlambat setiap malam. Untuk bentuk negatif, perhatikan di sini kita gunakan kata doesn't dan don't. Karena subjeknya they, kita gunakan kata don't. Berarti they don't sleep late every night. Untuk pertanyaan, apakah mereka tidur terlambat setiap malam? Gunakan kata does dan do. Karena subjeknya they, maka kita gunakan kata do. Do they sleep late every night? Kalau kita artikan, apakah mereka tidur terlambat setiap malam? Oke. Hanya ada dua jawaban. Seperti yang tadi ya. Jawaban yang pertama adalah yes. Jawaban yang kedua adalah no. Oke. Ketika menjawab yes, maka ikuti seperti tadi caranya. Sebutkan dulu subjeknya, baru kemudian masukkan auxiliary-nya. Yes, they do. No, they do. Ditambahkan dengan not. No, they do not. Atau no, they don't. Alright. I think that's all for today, guys. I hope the lesson today will be useful for you and for me particularly, and more people in the world, absolutely. Alright guys, so see you again in the next video. So where's my partner? My partner! Hey! My partner! Oh my god, where's the helmet? Alright, my partner is away, I don't know. So guys, okay. I'm gonna leave, right? Alright, my name is Mr. Vasco. See you again in the next video. I hope you guys like. If you like the video, don't forget to comment, okay, subscribe, and turn the notifications on. Alright, see you again. Bye.